Berita pertama. Alhamdulillah, Shin Tae-yong jawab permintaan publik tanah air soal perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong merespons pertanyaan publik tanah air soal masa depannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia masih tanda tanya. Usai membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia, Shin Tae-yong mengaku sudah mendapatkan tawaran untuk melatih tim lain. Pernyataan tersebut disampaikan pelatih 53 tahun tersebut ke media Korea Selatan. Tentu, warga Indonesia pun langsung ramai usai pernyataan tersebut. Seketika itu publik langsung meminta Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun menjawab permintaan publik soal perpanjangan kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia. Kepada salah satu media Korea Selatan, Shin Tae-yong mengaku berterima kasih kepada seluruh pihak, termasuk penggemar timnas Indonesia, atas dukungan selama Piala Asia. Kami dapat meraih hasil di Piala Asia berkat kepercayaan penuh dan dukungan semua orang, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga Asosiasi Sepak Bola, pemain, dan penggemar, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sendiri hanya fokus untuk menggapai target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan Piala Asia U23 tahun 2024. Berita kedua, kurang ajar, tuduhan pengamat sepak bola Vietnam sebut timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi tidak ada apa-apanya. Tuduhan pengamat sepak bola Vietnam sebut timnas Indonesia tanpa pemain keturunan tak berkutik sama sekali jadi sorotan. Hal ini diungkap usai timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam di Piala Asia tahun 2023. Ya, timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Mendapati hasil ini, pengamat sepak bola Vietnam, Van Tan Hoon, pun berkomentar, menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat Vietnam harus tumbang di tangan timnas Indonesia dalam laga itu, yaitu, timnas Indonesia dinilai sudah mempelajari dengan baik permainan Vietnam usai terus mengukir tren negatif kala berhadapan. Dan faktor lain adalah kehadiran pemain keturunan di skuad timnas Indonesia. Bagi Van Tan Hoon, kehadiran pemain naturalisasi yang sudah lama berkarir di Eropa telah memberi dampak besar terhadap skuad Garuda jika tak ada deretan pemain keturunan itu. Van Tan Hoon yakin betul timnas Indonesia akan menderita melawan Vietnam. Berita ketiga, Shin Tae-yong dituntut segera belajar bahasa Indonesia. Ini penyebabnya. Shin Tae-yong dituntut segera belajar bahasa Indonesia. Hal itu disuarakan pengamat sepak bola asal Indonesia, Justin Laksana. Coach Justin menilai Shin Tae-yong tidak memiliki kekurangan dalam hal teknis selama 4 tahun menangani timnas Indonesia. Namun, Coach Justin yang besar di Belanda ini menilai ada beberapa kelemahan Shin Tae-yong di faktor non-teknis. Salah satunya dari segi bahasa. Selama 4 tahun berada di Indonesia, Shin Tae-yong sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Selama ini, ketika berinteraksi dengan pemain timnas Indonesia, Shin Tae-yong dibantu penerjemah. Karena itu, Coach Justin mendorong Shin Tae-yong untuk segera belajar bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa Indonesia oleh Shin Tae-yong bakal menciptakan komunikasi yang efektif di skuad timnas Indonesia. Berita keempat. Inilah penyebab Elkan Bagot pilih gabung Bristol Rovers setelah perkuat timnas Indonesia di Piala Asia. Penyebab Elkan Bagot memilih gabung Bristol Rovers setelah memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia akan diulas di sini, di hari penutupan bursa transfer musim dingin tahun 2024. Ipswich Town selaku pemilik Elkan Bagot meminjamkan sang pemain ke Bristol Rovers. Ini merupakan yang keempat kali Elkan Bagot dipinjamkan Ipswich Town ke klub lain. Lantas, apa penyebab Elkan Bagot memilih melanjutkan karir bersama Bristol Rovers yang kini mentas di Liga 3 Inggris? Jawabannya, ia menilai
lingkungan klub yang bermarkas di Memorial Stadium itu sangat cocok dengannya. Elkan Bagot meyakini mendapatkan kesempatan bermain dan berkembang selama masa peminjaman ini. Saya telah melakukan beberapa obrolan dengan manajer, cara tim bermain di sini, lingkungannya. Itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat cocok untuk saya, ujar Elkan Bagot. Elkan Bagot sudah berdiskusi dengan pelatih Ipswich Town, Kieran Mckenna, terkait nasibnya musim ini. Karena itu, Bristol Rovers kemungkinan besar merupakan klub yang terpilih berdasarkan pembicaraan antara Elkan Bagot dan pelatih Ipswich Town. Berita kelima, Erick Thohir dan Shin Tae-yong sudah bertemu dan kembali saling follow di Instagram. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah melakukan pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pada Jumat kemarin. Pertemuan itu terlihat dari akun Instagram Erick Thohir. Erick Thohir dan Shin Tae-yong kembali bertemu dalam sebuah acara. Diketahui acara itu untuk membahas kesuksesan timnas Indonesia yang sudah lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Sementara itu, Shin Tae-yong sudah kembali mengikuti akun Instagram Erick Thohir pada Jumat kemarin. Sebelumnya, Shin Tae-yong terpantau sudah tidak mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kejadian ini sepertinya buntut polemik Shin Tae-yong yang buka-bukaan tentang sisa masa kerjanya bersama timnas Indonesia dan juga ditawar untuk melatih negara lain. Menanggapi hal itu, Erick Thohir mengatakan bahwa ia merupakan sosok yang profesional. Kata Erick Thohir, ia akan tetap menjalankan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan Shin Tae-yong. Setelah ramai polemik itu, kini Shin Tae-yong sudah kembali berteman dengan Erick Thohir di Instagram.